Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai statistika kelas 12 matematika wajib, yaitu tentang pemusatan dan penyebaran data. Dimana untuk video kali ini kita akan belajar tentang rata-rata atau mean dari data tunggal. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Ikan cucut. Yuk lanjut. Di dalam bab statistika nanti kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, di mana untuk pemusatan data di sini itu adalah ada data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai data tunggal terlebih dahulu. Data tunggal yang sepertinya kalian sudah pernah mempelajarinya di waktu kalian duduk di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, namun lebih simpel dan lebih mudah. Nah, untuk di SMA ini mungkin tingkat kesukarannya berbeda dengan yang di tingkat sebelumnya. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai rata-rata mean dari data tunggal. Nah, sedangkan untuk penyebaran data tunggal dan kelompok di sini ada yang namanya jangkauan antar kuartil dan sampai simpangan baku. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama, kita pelajari sama-sama. Yaudah, kita lanjut aja. Ikan cucut, lanjut. Cekidot. Oke. Statistika pemusatan data rata-rata mean atau data-data tunggal. Jadi untuk rata-rata sendiri, ada beberapa solusi untuk mencari rata-rata dari suatu data tunggal. Nah, untuk yang A ini, solusinya itu X bar ini merupakan suatu rata-rata sama dengan atau merupakan perbandingan antara jumlah data dengan banyak data, atau kalau ditulis dalam bentuk simbol matematikanya itu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai ke Xn. Ini dibagi banyak data ini N1 tambah N2 sampai NN, nah ditambah sampai ini ya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang misalkan si rata-ratanya itu masih sederhana seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mencari suatu solusi dari rata-rata yang kedua itu yaitu sama dengan ini. Kalau kalian misalkan menemui tabel frekuensi, jadi di sini ada X1, ada X2 dan ada frekuensinya. Nah, maka di sini harus dikali terlebih dahulu. Jadi frekuensi pertama kali data 1 ditambah frekuensi kedua, ini frekuensi kedua ya. Oke, ditambah data 2 dan seterusnya. Dibagi, nah ini frekuensi 1 ditambah frekuensi 2. Seperti itu. Baca ya, ini ditambah juga. Nah, ini untuk yang penyelesaian atau pemberian solusi untuk rata-rata yang bentuk kedua. Nah, kemudian yang ketiganya itu ada apa? Yoi bro, ada rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan gimana? Ya tinggal dikali. Jadi data 1 dikali rata-rata yang pertama, rata-rata yang ke-1 ditambah data 2 dikali rata-rata yang kedua sampai seterusnya dibagi. Nah, ini data 1 ditambah banyak data 2 ditambah sampai banyak data ke N, seperti itu. Oke lah, kalau misalkan kalian masih bingung dalam bentuk abstrak, oke, kita ke contoh kah? Boleh kah? Boleh. Nah, misalkan seperti ini. Diketahui nilai matematika siswa kelas 12 IPA 2 itu 68754. Rata-ratanya adalah, oke, langsung kita JWB. Nah, tinggal kita X bar sama dengan dijumlahkan. Datanya 68754 ditambahkan dibagi berapa banyak datanya. Nah, ini N1, N2. N1 berarti N1 nya 6 kan, X1 nya 6 berarti N-nya 1, N1 nya 6. Berarti tinggal dijumlahkan aja semua, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Sehingga kita peroleh 30, hasil ini 30 dibagi 5 yaitu 6. Nah, seperti itu. Masih mudah ya. Oke, ini sering kalian lakukan waktu SMP maupun di SD. Seperti itu. Ini dasar ya, ini basic. Oke, kemudian
Contoh lagi kah? Contoh boleh. Contoh selanjutnya. Oke, misalnya di sini ada suatu tabel frekuensi yaitu nilai 6, nilainya itu ada 6, 8, 9, 10. Nah, nilai 6 banyak frekuensinya atau frekuensinya itu ada 10 siswa seperti itu ya. Kemudian nilai 8 itu ada 5 siswa, nilai 9 itu ada 5 siswa juga, nilai 10 ada 10 siswa. Nah, jadi jumlah dari frekuensi ini adalah 30 atau siswanya itu ada, datanya itu ada 30. Nah, maka langsung aja kita pasti di sini mencari rata-rata ya. Nah, ini akan kita berikan solusi, ditengok yang poin B-nya seperti itu. Nah, maka kita jawab B, X bar sama dengan kita kalikan frekuensinya. Frekuensi dikali apa ya, dikali nilai. Berarti ini 10 kali 6 ditambah frekuensinya 5 dikali 8, frekuensi 5 ini kali 9 ditambah frekuensinya 10 kali nilai 10 dibagi jumlah frekuensi ini 12 tambah 5. Ini tambah 5 juga, ini tambah 10. Nah, jadi totalnya itu 30 seperti itu. Nah, ini dioperasikan, bisa dioperasikan 10 kali 6 60, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 10 kali 10 100 dibagi ini adalah 30, sehingga kita akan peroleh 245 dibagi 30. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya itu rata-rata dari data ini itu adalah 8,2. Kalau misalkan kalian tidak percaya, bisa kalian coba di rumahnya masing-masing. Baca ya? Baca deh? Paham? Bagus. Oke, ikan cucut. Yuk lanjut. Kak, contoh yang ketiga. Misalkan diketahui nilai matematika siswa sebagai berikut. Kelas 12 IPA 4 dengan jumlah siswa 20, rata-ratanya 80. Dan sampai kelas 12 IPA 7. Nah, jumlah siswanya 20, rata-ratanya 60. Maka ditanyakannya itu adalah tentukan rata-rata seluruh ya, ini rata-rata seluruh kelas IPA di atas. Nah, di atas seperti itu ya. Jadi hanya ada kelas IPA 4, 5, 6 dan 7. Nah, rata-ratanya berarti kita bisa menggunakan solusinya itu dengan cara ini, X bar gabungan. Rata-rata gabungan. Ya udah, kita langsung aja JWB. Nah, X bar gabungan sama dengan N1 kali X1. Berarti ini N-nya itu adalah 20 dikali X1-nya datanya 80, berarti 20 kali 80 ditambah 30 kali 70 ditambah 40 kali 80 ditambah 20 kali 60 dibagi, nah ini N1 N2. Si data yang pertama ditambah data yang kedua atau banyaknya data itu 20 tambah 30 tambah 40 tambah 20, sehingga kita peroleh X barnya. Kita operasikan, bisa dioperasikan. Ini 2 kali 8 16 berarti 1600, 3 kali 7 2100, 40 kali 8 3200, 20 kali 60 itu 1200. Nah, 20 ditambah 30 dibagi ini 110. Jadi kalian ini jumlahkan itu adalah 110. Oke, seperti biasa kita operasikan, bisa dioperasikan. Nah, ini kalau dijumlah pasti hasilnya ini 8100. Kalian nanti hitung sendiri aja ya. Dibagi 110, maka jawabannya adalah sekitar 73,63 rata-rata gabungan dari si kelas 12 IPA 4, 5, 6 dan 7. Nah, seperti itu. Mudah? Bagus, mudah ya. Kak, contoh lagi kak yang lebih sulit lagi? Oke, boleh. Kita lanjut ke contoh soal yang lebih sulit lagi. Nah, ini lebih sulit lagi, tapi sepertinya kalian sudah bisa memahaminya ya, karena soal ini ada di waktu SMP juga ya, ujian nasional. Diketahui rata-rata tinggi badan 16 anak adalah 162 cm. Setelah ditambah 6 anak, ternyata tinggi mereka menjadi 166 cm. Ditanyakan tinggi badan 6 anak tersebut adalah, oke, kita langsung JBB. Kalau kalian masih bingung, kalian pisahkan dulu atau kalian tulis yang diketahuinya dulu seperti ini. X bar gabungan atau rata-rata gabungannya itu nih, rata-rata gabungan itu kan dari 16 ditambah 6 itu adalah 166 cm. Banyak data yang pertama, N1 nya itu adalah 16 anak. Rata-rata yang pertamanya itu adalah 162 cm. Nah, banyak data yang kedua, nah ditambahnya itu 6 anak yang kedua. Nah, ditanyakannya itu adalah, nah ini rata-rata si 6 anak ini, berarti X bar 2 seperti itu, atau rata-rata yang data kedua seperti itu. Langsung tinggal kita gunakan solusi yang X bar gabungan. Maka ini X bar gabungannya adalah 166 sama dengan N1 X bar 1 berarti 16 dikali 162 ditambah N2 nya 6 dikali, nah X bar ini X bar ya, X bar 2 ini X bar. Bagus. X bar 2 dibagi, kenapa 22? Nah,
karena ini tuh adalah N1 ditambah N2. N1 nya kan ini 16 ditambah N2 nya 6 berarti 22. Yoi bro. Oke. Kemudian nah ini kalau 22 dikali 166 ini hasilnya 3652 sama dengan 16 kali 162 itu sekitar 2592. Kalian nanti cek sendiri ditambah 6 dikali X bar 2. Ini rata-rata ya, bukan X2 tapi ini X bar 2. Nah kemudian sehingga kita peroleh 3652 dicurangi ini, nah dipindahkan ke sini ke kiri dikurangi 2592 sama dengan 6 dikali X bar 2, maka kita peroleh 1060 itu dari sini ya, hasil 3652 dikurangi 2592, 1060 dibagi, nah ini bagi 6, jadi ini X bar 2 nya sama dengan seperti itu ya, ini X bar 2. Nah sehingga sekitar jawabannya itu adalah 176,67 rata-rata dari si 6 anak ini, 6 anak. Nah rata-ratanya segini dijumlahin jadi naik 166. Nah seperti itu, jadi mempengaruhi kenaikan karena si rata-rata 6 anak ini merupakan rata-rata yang tinggi daripada yang ini 16 anak, seperti itu. Paham ya? Bagus. Nah jadi mungkin itu aja pembahasan kali ini mengenai statistika. Contoh soalnya silahkan dipelajari lagi. Untuk latihan soal silahkan kalian berlatih di rumahnya masing-masing. Nah ini nggak beda jauh permasalahannya dengan yang contoh soal, cuma di sini kakak bedakan angka-angkanya lebih mudah ya toh ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalian tetap semangat. Jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian agar kawan-kawan kalian bisa merasakan kebermanfaatan dari video pembelajaran ini dan bisa melihat video-video terbaru di channel BGM. Kak Bima Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.